Perkenalkan, nama saya Sally Ardita, NIM 1912210003. Perkenalkan, nama saya Dewa Purnama, NIM 1912210008. Perkenalkan, nama saya Devi Brianti, NIM 1912210037. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier sederhana menggunakan satu variabel independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen Y. Sedangkan regresi linier multiplus atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linier ganda atau multiplus. Manfaat menerapkan analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintahan, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi. Pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linier, perubahan variabel X diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait, apabila memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terkait apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan: Y sama dengan variabel dependen atau variabel terkait, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi dapat disebut juga dengan istilah multiplied regression. Kata multiplied berarti jama atau lebih dari satu variabel, di mana tidak bisa membedakan antara multiple
model regresi linier yang ideal. Model regresi linier sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi seperti berikut. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Dalam model regresi linier memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap, sementara variabel Y bersifat acak atau berubah, di mana satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan begitu, harus ada nilai kesalahan pada variabel Y. Kedua, linearitas adalah model analisis regresi bersifat linear. Artinya, kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan nonlinear. Ketiga, variance error yang konstan. Variance error perlu konstan. Jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama, sehingga penanggulangan permasalahan heteroskedastisitas bisa diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model ARCH atau GARCH. Keempat, autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regres sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag atau sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelum terhadap variabel Y